Prinsip-prinsip perkembangan, mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Dr. Novi Marlina Siregar, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Naina Rahma. Perkenalkan, nama saya Hana Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesti Haryanto. Perkenalkan, nama saya Dewi Muhammad Yasin. Pokok bahasan 1. Perbedaan individu 2. Tempo perkembangan 3. Irama perkembangan. Perkembangan individu. Yang pertama, perbedaan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Setiap manusia pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan di hidupnya yang menjadi sebuah kesatuan perkembangan, berlangsung dengan perlahan-lahan melalui masa anak-anak dan masa pubertas. Perubahan dan perkembangan pada masa anak-anak. Yang pertama, perubahan tinggi badan. Tinggi badan anak rata-rata bertambah 3 inci tiap tahun. Yang kedua, perubahan berat badan. Berat badan anak rata-rata bertambah 3-5 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Anak usia 2-6 tahun cenderung berbentuk kerucut dengan perut rata atau tidak buncit. Yang keempat, postur tubuh. Perbedaan postur anak terlihat sejak masa anak-anak. Ada yang gemuk, kuat berotot, dan ada yang kurus. Yang kelima, tulang dan otot. Otot anak berusia 6 tahun menjadi lebih besar, lebih berat, lebih kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun berat badannya bertambah. Yang keenam, lemak. Anak yang gemuk memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Yang ketujuh, pertumbuhan gigi. Anak-anak usia 6 tahun mulai mengalami pergantian gigi susu. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja. Yang pertama, perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi 2 hal, yaitu percepatan pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Yang kedua, proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri kelamin yang utama dan ciri kelamin kedua. Sekalipun dalam kelompok anak laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan, sehingga tidak dapat dikatakan harus selalu tepat sama. Walaupun tampak adanya keteraturan dan sebelumnya dalam hal perubahan proporsi tubuh, ternyata perubahan itu sendiri memperlihatkan keanekaragaman. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang pertama, perempuan. Pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua pertumbuhan payudara, yang ketiga pembesaran pinggul, yang keempat tumbuh bulu di kemaluan, yang kelima mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, yang keenam bulu kemaluan menjadi keriting akibat menstruasi atau haid, yang terakhir tumbuh bulu di ketiak. Pada laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua testis membesar, yang ketiga tumbuh bulu kemaluan, yang keempat awal perubahan suara, yang kelima ejakulasi atau keluar air mani, yang keenam bulu kemaluan menjadi keriting, yang ketujuh pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, yang kedelapan tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot, yang kesembilan tumbuh bulu di ketiak, yang kesepuluh akhir perubahan suara, yang kesebelas rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, yang terakhir tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan fisik pada masa remaja adalah kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak dan mengeluarkan 2 macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropik. Nah, hormon pertumbuhan itu yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh, sedangkan hormon gonadotropik adalah hormon yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan. Nah, menjelang masa remaja, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi. Selanjutnya, perbedaan intelijensi. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Perbedaan kecerdasan dalam diketahui para psikolog dengan menguji perbendaharaan kata, ketelitian, ketahanan kerja, dan kekuatan persepsi. Para pakar psikologi menyebutkan bahwa intelijensi dapat diperoleh dalam intelijensi verbal, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan intelijensi praktis. Ini berarti terdapat hubungan yang dekat dengan pendapat orang awam. Perbedaan pemikiran utama di antara dua kelompok tersebut adalah satu penekanan, di mana orang awam lebih menekankan kompetensi sosial, sementara para pakar tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang esensial dalam intelijensi. Di lain pihak, para pakar mempertimbangkan motivasi sebagai faktor yang penting, di mana motivasi ini tidak terlihat dalam daftar yang diberikan oleh orang awam.
Selanjutnya, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Guilford tahun 1971 dalam mengukur kecerdasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengemukakan alasan-alasan dan pemecahan masalah. Yang kedua, operasi-operasi ingatan. Yang ketiga, keterampilan membuat keputusan. Yang terakhir, keterampilan yang berkaitan dengan bahasa. Lalu menurut Gardner dalam Campbell tahun 1999 ada 8 kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan verbal, matematika, spasial visual, tubuh atau kinestetik, musik, sosial, diri, dan alam. Kedelapan kecerdasan ini akan membedakan kemampuan anak dalam belajar. Anak-anak yang memiliki kecerdasan verbal akan sangat pandai belajar menulis dan berbicara. Anak-anak yang memiliki kecerdasan matematika akan sangat pandai berhitung. Kemudian, anak yang memiliki kecerdasan spasial visual akan sangat pandai berpikir 3 dimensi. Nah, di samping itu, kecerdasan merupakan kemampuan yang dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal salah satunya itu keturunan, di mana anak-anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang cerdas maka memiliki kemungkinan besar untuk menjadi anak yang cerdas seperti orang tuanya. Perbedaan gaya belajar dan berpikir. A. Gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Mengenali gaya belajar sendiri tidak menjamin seseorang menjadi lebih pandai, tetapi pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu seseorang menemukan cara belajar yang lebih efektif. Bagi seorang guru, pemahaman terhadap gaya belajar peserta didik dapat dimanfaatkan guru untuk memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik dapat lebih optimal. Menurut Deporter dan Hernaki tahun 2002, ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu modalitas visual, modalitas auditori, dan modalitas kinestetik. Visual atau melihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, modalitas penglihatan atau visual yang paling utama. Metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih dititik beratkan pada penggunaan media visual. Mengajak anak ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran atau dengan menunjukkan alat peraga langsung atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang bergaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi guru untuk mengerti materi pembelajaran. Ciri-ciri seseorang memiliki gaya belajar visual. 1. Bicara agak cepat. 2. Mementingkan penampilan dalam berpakaian. 3. Tidak mudah terganggu oleh keributan. 4. Mengingat yang dilihat daripada yang didengar. 5. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Strategi pembelajaran visual. Untuk mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar visual, antara lain: 1. Gunakanlah materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. 2. Gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. 3. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 4. Gunakan multimedia seperti komputer, video, dan televisi. 5. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Auditori atau mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan modalitas pendengarannya untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Anak-anak auditori biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Ciri-ciri seseorang memiliki gaya belajar auditori. 1. Belajar dengan mendengarkan
dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 2. Berbicara dalam irama yang terpola. 3. Biasanya ia pembicara yang fasih. 4. Kurang baik dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Strategi pembelajaran auditori untuk mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar auditori antara lain: 1. Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. 2. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 3. Gunakan musik untuk mengajarkan materi pembelajaran kepada anak. 4. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 5. Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Selanjutnya ada kinestetik atau yang disebut dengan bekerja dan menyentuh. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui cara bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini biasanya sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Ciri-ciri seseorang memiliki gaya belajar kinestetik: yang pertama ada banyak melakukan gerakan fisik selama belajar, yang kedua ada banyak menggunakan bahasa tubuh atau yang disebut nonverbal, yang ketiga ada belajar melalui memanipulasi dan praktik, yang keempat ada berbicara dengan perlahan, yang terakhir ada berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, strategi pembelajaran kinestetik. Untuk mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya kinestetik, antara lain, yang pertama, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca buku sambil bersepeda. Yang kedua, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk memadai hal-hal penting dalam bacaan. Yang terakhir, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Selanjutnya ada perbedaan gaya berpikir. Pembagian yang selalu dikenal oleh para guru adalah gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah yang mengecil, dari global ke arah yang detail. Berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke arah yang global. Menurut Gregorch, yang dikutip dalam Corner tahun 2007 menyatakan bahwa ada 4 gaya berpikir manusia, yaitu yang pertama ada abstrak sekuensial atau yang disebut sekuensial abstrak. Pemikir sekuensial abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan berbagai pendapat ahli. Yang kedua ada konkret sekuensial atau yang disebut sekuensial konkret. Pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan, mereka tidak mau berpikir yang tidak jelas arahnya dan berpikir dengan teratur. Yang ketiga ada abstrak random atau yang disebut acak abstrak. Orang yang berpikir acak abstrak cenderung diselubungi oleh perasaan dan emosi. Yang keempat ada konkret random atau yang disebut acak konkret. Pemikir tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Pemikir dengan gaya impulsif adalah murid yang cenderung bertindak cepat atau yang disebut impulsif. Sedangkan anak yang berpikir reflektif lebih banyak menggunakan waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari jawaban. Murid-murid yang berpikir reflektif lebih mungkin melakukan tugas yang pertama, mengingatkan informasi terstruktur. Yang kedua, membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks. Yang ketiga, memecahkan problem dengan membuat keputusan. Murid yang belajar dengan gaya berpikir dangkal tidak dapat mengaitkan apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Selanjutnya ada perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Allport tahun 1937 mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psiko atau psikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Perpaduan emosi stabil dan tidak stabil melahirkan 3 pola kepribadian, yaitu yang pertama ada ekstraversi atau introversi. Sifat-sifat utama ekstraversi antara lain ada ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi.
Yang kedua ada neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki orang neurotis antara lain penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri rendah, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati, dan emosional. Yang terakhir ada psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki orang psikotisme antara lain dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespon sesuatu. Temperamen adalah gabungan diri dari sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Menurut Santrok, ada 3 jenis temperamen pada peserta didik, yaitu 1. Easy chill, yaitu anak muda. 2. Difficult chill, yaitu anak sulit. Yang 3. Slow to warm chill, yaitu anak lambat yang bersikap hangat. Selanjutnya, tempo perkembangan. Sesuai dengan istilahnya, tempo berarti waktu atau masa. Hukum tempo perkembangan bermakna bahwa berlangsungnya perkembangan individu yang satu tidak sama cepat lalu atau lambatnya dengan individu yang lain. Ada anak yang berkembang dalam waktu yang relatif cepat, misalnya belajar berbicara atau berjalan. Akan tetapi pada anak lain ketika belajar berbicara atau berjalan memerlukan waktu yang cukup lama. Irama perkembangan. Perkembangan seseorang sesuai dengan iramanya masing-masing, dan hukum irama perkembangan berlaku untuk setiap orang. Perkembangan jasmani dan rohani tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan waktu berurutan yang teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih bergantian. A. Hukum irama perkembangan mengungkapkan bukan lagi cepat atau lambatnya perkembangan anak-anak, tetapi tentang irama atau ritme perkembangan. B. Perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Hukum irama berlaku untuk perkembangan setiap orang. C. Kemajuan atau keterlambatan dalam perkembangan itu tidak sama besar pada setiap anak. Sehubungan dengan perkembangan cepat atau lambat ini, maka perkembangan anak dibedakan atas 3 golongan, yaitu 1. Anak yang tidak menunjukkan perkembangan yang cepat ataupun terlambat, melainkan perkembangannya berlangsung mendatar dan maju secara berangsur-angsur. 2. Anak yang cepat sekali berkembang pada waktu kecilnya, tetapi sudah besar kecepatan perkembangannya semakin berkurang sehingga akhirnya berhenti sama sekali. 3. Anak yang lambat laju perkembangannya pada waktu kecil tetapi semakin besar atau semakin lama semakin bertambah cepat kemajuannya. Menurut Stone, perkembangan pribadi manusia itu jika diamati dengan sungguh-sungguh akan tampak adanya sifat-sifat sebagai berikut, yaitu 1. Stabil, 2. Sensitif, 3. Aktif, 4. Teratur, 5. Kontinu.